Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda melihat ada orang gitu ya, entah orang dewasa atau anak-anak, biasanya rata-rata di anak-anak gitu ya, yang kok kulitnya atau bagian putih di matanya itu warna kuning atau kekuning-kuningan gitu. Nah, Anda pasti bertanya-tanya, ini kenapa ya dengan orang ini atau anak ini? Nah, bisa jadi mereka mengalami yang namanya sindrom jaundice. Nah, mungkin Anda kayak, aduh asing ya, apa itu sindrom jaundice? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas seputar sindrom jaundice. Nah, ngomongin tentang kesehatan anak yang ternyata notabene jaundice ini kabarnya banyak terjadi pada anak-anak. Kita akan membahas terlebih dahulu ya, memang kalau ngomongin tentang penyakit apapun termasuk sindrom jaundice, memang penting bagi orang tua untuk mengawasi dan menjaga kesehatan anak dari 1000 hari pertama kehidupannya. Karena ini menjadi momen yang sangat penting ya. Kita sering mendengar ini harus dijaga nih di 1000 hari pertama kehidupannya supaya kesehatannya tetap terjaga. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Berikan ASI eksklusif. Nah, ini sering banget ya. Meskipun akhirnya banyak yang ya dengan segala excusesnya ya, mungkin lagi karirnya lagi tinggi-tingginya, sehingga mungkin pola makan, pola istirahat dan lain sebagainya akhirnya berpengaruh pada kualitas ASI seseorang. Atau ada juga yang bilang, aku sih pingin ya ngasih ASI eksklusif tapi kok nggak keluar ya gitu. Nah, mungkin ada caranya, beda ya teknik untuk memeras ASINya itu juga ternyata ada cara atau tekniknya sendiri pemirsa. Nah, memang penting bagi kita, apalagi untuk para first timer parents yang baru pertama kali punya anak, mungkin ada faktor stres juga gitu ya. Dengan kegiatan yang menumpuk dalam pekerjaan akhirnya membuat kualitas ASINya menurun. Tapi bagaimanapun tetap harus dikonsultasikan ke dokter supaya ASI eksklusif ini tetap diberikan kepada anak selama kurang lebih 6 bulan pertama kehidupannya ya. Nah, ini menjadi sangat penting karena ini demi kesehatan si anak apalagi di 1000 hari pertama kehidupan. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Lakukan imunisasi. Nah, ini juga penting banget ya. Ada orang bilang bahwasanya imunisasi itu begini, begitu. Nah, apapun itu gitu ya. Yang namanya imunisasi ini kan sebagai tindakan pencegahan. Pencegahan dalam artian gini, apakah penyakit A bisa diatasi dengan vaksin atau imunisasi A nggak akan pernah kena? Ya nggak gitu juga konsepnya ya. Tetap mungkin kemungkinan kena masih ada, risikonya masih ada. Tapi setidaknya dia cuma mild symptoms, jadi gejalanya itu cuma ringan, tidak akan ke sedang bahkan ke berat. Jadi kalau Anda memiliki anak, bayi, apalagi di 1000 hari kehidupannya gitu ya, ini tetap harus dikonsultasikan ke dokter karena kita punya imunisasi dasar, imunisasi lanjutan. Kalau dulu ada wajib dan tidak wajib ya, tapi sekarang semuanya sepertinya wajib ya, supaya anak juga bisa terjaga kesehatannya. Jadi konsultasi ke dokter, imunisasi apa yang harus dilakukan untuk anak Anda. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Jaga asupan makan si kecil. Nah, ini juga penting ya, karena mungkin banyak juga nih yang salah kaprah. Mereka di 1000 hari kehidupan pertamanya ini kan mungkin makannya tidak boleh sembarangan ya pemirsa ya. Karena mungkin orang tua bingung ya, nggak tahu edukasi yang benar. Untuk ngasih makan apa ke anak, jadi segala macam mungkin ya. Ada makanan orang dewasa yang akhirnya juga karena, kok aku pernah nyobain sekali ke anakku, dia mau ya, yaudah deh aku kasih lagi gitu. Meskipun mereka mau, tapi bukan berarti ini bagus ya untuk anak-anak. Tetap harus dikonsultasikan ke dokter juga asupan nutrisi yang tepat untuk anak, apalagi di 1000 hari pertama kehidupannya. Ini yang harus sesuai dengan kondisi fisik dan organ-organ dari si anak sudah mulai bisa belum mencerna makanan yang kita pikir bisa gitu ya. Tidak boleh, harus sesuai dengan umurnya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Perhatikan waktu tidurnya. Nah, ini sering kali ya agak-agak berputar-putar nih masalah waktu tidur ya. Karena mungkin ini pengaruh juga ke orang tuanya yang juga harus adaptasi dengan waktu tidur si anak ya. Bagaimana anak orang tua yang dulunya tidurnya normal dari jam 9 sampai jam 5 pagi, tiba-tiba punya anak, bangun tengah malam, bangun lagi subuh segala macam, akhirnya siklus tidurnya agak terganggu. Nah, ini juga berpengaruh pada anak gitu ya. Karena dia mau menidurkan anaknya dan lain sebagainya. Bagaimanapun itu, tetap waktu tidur si anak ini siklusnya juga harus tetap terpola dengan baik supaya kesehatannya tetap terjaga. Karena ini bisa jadi satu hal kebiasaan yang akan dibawa sampai dewasa dan ini jadi habit ya. Ini juga penting, tidak hanya kesehatan di 1000 hari pertama kehidupannya tapi juga sampai dewasa nanti. Oke, kita lihat yang terakhir, yang kelima pemirsa. Penuhi kasih sayang. Nah,
Ini mungkin dilihatnya bukan ngomongin masalah kesehatan fisik ya, tapi lebih ke kesehatan mental gitu, mental health-nya. Tapi percaya atau tidak, ketika anak-anak terpenuhi kebutuhan akan kasih sayangnya, secara otomatis kan ada hormon-hormon yang keluar ya, hormon endorfin, dopamin, segala macam yang membuat mereka tuh jauh lebih bahagia. Dan secara tidak langsung ketika hormon-hormon kebahagiaan itu muncul, ini pasti akan berpengaruh pada sistem imunitas si anak. Nah, ketika sistem imunitasnya bagus, otomatis dong daya tahan tubuh bagus dan kesehatan juga bagus. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan anak di 1000 hari pertama kehidupannya, dan kami akan membahas saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih pemirsa, bagi Anda yang baru punya anak gitu ya, baru brojol gitu ya. Baru punya anak terus kayak aduh aku harus ngapain ya, udah belajar semuanya tapi kayaknya pengen konsultasi ke dokter, belum punya waktu. Nah, ini waktu yang pas ya untuk dengerin beberapa tips yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Karena kan banyak yang bilang bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak ini menjadi momen yang sangat krusial ya, periode yang sangat krusial bagaimana nanti anak ini bisa bertumbuh kembang dengan baik atau tidak. Nah, ini menjadi momen-momen yang sangat penting sekali ya. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Rizal Rinaldi Somali SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dr. Rizal, apa kabar, Dok? Selamat pagi, Mas Raden. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik juga. Semoga kita baik dan sehat selalu ya, Dok ya. Yang punya anak juga kayaknya yang baru lahiran sehat terus ya, Dok ya. Amin. Amin. Oke, Dok, kita akan membahas terlebih dahulu ya. Sebelum kita nanti membahas tema besar kita hari ini tentang sindrom jaundice, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih cara menjaga kesehatan anak terutama di 1000 hari pertama kehidupannya. Kan sering ya kita dengar terutama dari dokter entah itu SPA ataupun SPOG sering bilang bahwasanya 1000 hari pertama kehidupan anak ini menjadi momen yang sangat krusial, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu supaya kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Kita akan bahas beberapa. Yang pertama adalah berikan ASI eksklusif. Kenapa akhirnya ASI ini menjadi sangat penting dan kenapa banyak orang yang nggak tahu ya, Dok ya, mungkin karena multifaktoral ya, ASINya nggak keluar lah katanya ya, atau mungkin salah teknik memerasnya, atau kemudian banyak yang bilang kok ASINya warnanya begini ya, kayaknya kualitasnya nggak bagus. Nah, seberapa penting ASI ini menjadi untuk penunjang kesehatan di 1000 hari pertama kehidupan anak, dan apa yang harus dilakukan supaya ASINya tetap berkualitas gitu, Dok? Terima kasih. Sebelumnya ASI, eksklusif ASI ini seberapa penting? Sangat penting. Itu hal utama justru saat anak baru lahir hingga usia 2 tahun. Dikatakan 1000 hari itu sebetulnya 1000 hari pertama sejak konsepsi ataupun mulai dari awal kehamilan. Jadi bukan dari 1000 hari sejak lahir ya. Oleh karena itu nutrisi ibu sendiri selama kehamilan harus dijaga dengan baik, kemudian harus kontrol dengan rutin, dan juga setelah lahir untuk ASI eksklusif ini 6 bulan pertama terutama harus menggunakan ASI. Kan untuk penting, sangat penting ya saya kira, karena ini satu-satunya nutrisi yang diterima oleh bayi itu mulai dari dia lahir hingga usia 6 bulan. Bagaimana cara menjaga kualitas ASI? Tentunya dari ibu sendiri harus konsumsi makanan yang seimbang, gizinya yang baik, kemudian untuk kebutuhan dari ibunya juga harus dijaga, emosi dari ibunya harus dijaga, karena keadaan mental ataupun hati yang tidak baik itu dapat mempengaruhi dari produksi ASI itu sendiri. Iya, jadi selain dari nutrisi ibunya, dari keadaan dari ibunya sendiri juga harus dijaga perasaannya. Kalau ada yang katanya ASINya kurang banyak, nggak berkualitas, warnanya begitu, itu faktor apa sih, Dok, biasanya? Untuk warna, kalau untuk warna sendiri sebenarnya jangan dikhawatirkan, kecuali memang ada infeksi pada area puting payudara, itu memang dilihat warnanya berubah. Kenapa tercampur darah atau merah, itu bahaya. Namun apabila warna dari ASI itu sendiri kok agak kuning ya, Dok, atau bagaimana, jangan dikhawatirkan. Selama produksinya cukup, jangan takut.
Kenapa produksi bisa kurang ya? Salah satunya dari nutrisi ibu sendiri dan juga dari perasaan dia. Jadi dari keluarga sendiri harus mendukung dengan cara menyemangati dan juga kasih tahu sebenarnya secara normal ASI pasti cukup, nggak mungkin kurang. Yang penting dari ibunya yakin ASINya cukup, pasti akan cukup. Ada hubungan dengan teknik memerasnya juga, ada yang bilang ini kurang gitu. Untuk teknik sendiri sebenarnya yang diajarkan kan untuk menyusui ini secara langsung, yaitu direct breastfeeding. Namun pada ibu-ibu yang memang bekerja harus berangkat ke kantor, otomatis kan dipompa ya. Untuk pemompaan ini sendiri kan ada menggunakan alat. Jadi seharusnya secara produksi itu dari pompa tidak masalah sih. Paling yang direct breastfeeding ini yang secara langsung untuk direct breastfeeding ini produksinya itu seharusnya cukup sih. Jadi kalau memang dari bayinya sendiri, dari cara menyusui bayinya juga itu bisa diatur, nanti dilihat dari ada sebenarnya bagaimana posisi dari lidah bayi, bagaimana posisi mulutnya. Itu apabila ibu ada yang bingung pada saat konsultasi kontrol bayi bisa ditanyakan ke dokter anaknya langsung. Oke, berarti ASI eksklusif sangat penting nih pemirsa. Selanjutnya lakukan imunisasi. Imunisasi apa sih dok yang penting di 1000 hari pertama kehidupan anak? Untuk imunisasi, semua imunisasi secara umum yang sudah diprogramkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ataupun Kementerian Kesehatan itu penting ya. Jadi tidak ada yang mana penting, yang mana tidak. Ada secara umum yang harus dilakukan, apalagi kan kita membahas penyakit kuning ini, hepatitis B itu penting sekali. Kemudian ada difteri, pertusis, tetanus, ada hemophilus influenza tipe B, kemudian ada polio juga penting. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin semuanya itu penting. Ada rotavirus juga, pneumococcus. Berarti imunisasi ini jadi sangat penting untuk mencegah terjadinya atau mengalami penyakit-penyakit tersebut. Meskipun ya tetap ada risiko, tapi setidaknya meminimalkan risikonya ya. Yang ketiga adalah jaga asupan makan si kecil. Nah ini dok, seringkali ya, nggak tahu karena mungkin masalah edukasi juga ya dok ya. Banyak yang di 1000 hari pertama kehidupannya mungkin karena ibunya bingung ya, makan ASINya mungkin susah atau gak keluar atau segala macam, akhirnya coba-coba nih, kayak dulu mungkin aku pernah lihat kayak ada orang ya ngasih makan anaknya, bayinya itu pakai pisang lah, katanya ini kan lembut, lembek gitu. Tapi mungkin ada beberapa makanan yang lain yang dicoba-cobain gitu, apalagi untuk yang baru jadi ibu. Itu gimana dok, asupan makannya si kecil gitu? Dikatakan asupan makan berarti ini setelah usia 6 bulan ya, setelah dia mulai ditambahkan dengan makanan penunjang ASI atau empasi. Untuk pemberian empasi sendiri memang dari kebiasaan awalnya dimulai dengan pisang, cuma seharusnya tidak hanya pisang karena nutrisi dari pisang juga terbatas. Jadi untuk makanan penunjang ASI ini dapat diberikan awalnya berupa sereal ataupun bubur saring, itu dapat dicampur dari beberapa makanan, jenis makanan, yaitu dari yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak itu sendiri. Jadi sebenarnya kandungannya dipastikan harus seimbang dan juga dikenalkan perlahan-lahan. Bukan ada yang bilang dok mau dikasih ini, kasih ini, tapi setiap hari diganti. Nah anak itu akan jadi bingung seperti tiap hari kenapa berubah rasanya. Jadi lebih baik dikenalkan secara perlahan, jenis menu-menunya juga diganti setiap 3-5 hari begitu. Jadi boleh itu untuk mengenalkan, tapi jangan terus berganti-ganti, nanti anak jadi bingung gitu ya. Yang selanjutnya setelah makanan adalah waktu tidur. Nah, seberapa penting waktu tidur ini bagi kesehatan anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupannya? Kan kita sering ngerti juga ya dok ya. Ya memang si anak-anak notabene-nya mereka suka tidur, tapi kadang-kadang kan jam tidurnya bisa kebolak-balik nih sama kita orang dewasa. Nah gimana tuh dok? Untuk jam tidur sendiri sebetulnya dari ini ajaibnya manusia. Untuk jam tidur itu sudah diatur dari yang di atas.
Jadi memang kenapa sih dok pas waktu bayi, pas baru lahir tidurnya hampir 20 jam, 18 jam sehari tidur, cuma bangun untuk minum, tidur lagi. Itu memang sudah programnya seperti itu. Jadi untuk waktu tidur sebenarnya yang perlu diperhatikan terutama pada bayi dan anak itu untuk screen time, di mana waktu melihat HP atau tablet sebisanya diusahakan di bawah usia 2 tahun jangan sama sekali diberikan seperti itu, karena diketahui paparan terhadap gadget ini yang mengakibatkan gangguan dari jam tidurnya dia, begitu. Oke, padahal sekarang ya dok ya usia 1 tahun aja kayaknya udah lihai banget ya pakai HP, buka YouTube lah, buka akun apa, bahkan akun belanja e-commerce. Ayah bundanya itu bisa ada yang sering pesen COD-an gitu, harganya berapa juta, ibunya kaget tiba-tiba datang. Secanggih itu anak-anak zaman sekarang ya. Selain merugikan hal-hal yang lain juga merugikan waktu tidurnya, karena ini berdampak dari efek gawai yang dipakai sama anak-anak. Jadi bijak-bijak kita sebagai orang tua ya dok ya. Oke, yang terakhir dok, nah penuhi kasih sayang. Nah kasih sayang ini sebenarnya untuk hubungannya dengan kesehatan anak di 1000 hari pertama kehidupannya gimana nih dok? Untuk kasih sayang ini sendiri tentu sebenarnya kasih sayang bukan cuma pada anaknya, pada ibunya juga semuanya. Di mana di keluarga yang baik, di keluarga yang penuh kasih sayang, tentu anak itu akan lebih terbuka, lebih aktif, lebih semangat. Tentunya hal ini pasti mempengaruhi perkembangannya secara umum ya kalau kasih sayang. Jadi sebenarnya ya obvious sekali kalau kasih sayang. Oke, jadi kalau terpenuhi semuanya ya, lahir dan batinnya gitu ya, terutama kasih sayang, ini pasti akan membuat anak lebih percaya diri dan pastinya sehat secara fisik dan juga mental. Bekal mereka ketika dewasa karena sudah terpenuhi semuanya di 1000 hari pertama kehidupannya. Oke Dokter Rizal, terima kasih nih atas penjelasan bagaimana kita menjaga kesehatan anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Semoga nanti pas gede gitu ya, ini juga bisa minimal deh gitu ya kena penyakit. Salah satunya adalah sindrom jaundice yang kabarnya juga kasusnya banyak terjadi pada anak-anak. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar sindrom jaundice. Mungkin ada kayak, apa ya ini ya sindrom jaundice? Kayaknya sekarang tuh penyakit banyak aja namanya ya, yang baru-baru ini. Jadi memang menjadi perhatian kita bersama, apalagi kalau untuk Anda yang punya anak ya gitu. Ini menjadi penting banget, apalagi tadi juga sempat kita bahas bagaimana cara menjaga kesehatan anak di 1000 hari pertama kehidupannya supaya penyakit-penyakit seperti mungkin sindrom jaundice yang akan kita bahas ini tidak menghampiri anak Anda gitu ya. Jadi memang penting dan krusial banget. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Rizal Rinaldi Somali SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini sindrom jaundice. Nah ini mungkin agak lumayan baru ya, maksudnya kita dengar jaundice apa itu gitu ya, mungkin belum familiar banget gitu ya. Nah sindrom jaundice ini sebenarnya, jaundice ini apa dok, penyakit yang seperti apa gitu, mungkin kita tahu ya, cuman nggak ngerti kalau istilah medisnya mungkin ini gitu atau gimana tuh. Terima kasih. Sebelumnya untuk sindrom jaundice sebetulnya perlu diluruskan. Untuk jaundice ini sebenarnya bukan sindrom, karena sindrom itu merupakan suatu kumpulan dari gejala. Sedangkan jaundice ini satu gejala. Jadi apa itu jaundice? Jaundice itu adalah suatu keadaan di mana didapatkan kekuningan pada area mata, kulit, dan dapat terlihat. Jadi itu gejala klinis tampak kuning itu dibilang sebagai jaundice. Namun jaundice ini bisa menjadi bagian dari suatu sindrom, begitu. Oke. Nah, apakah jaundice ini memiliki jenis-jenis tertentu, dok? Nah, untuk jaundice ini, jaundice itu secara umum kuning itu kami bedakan kalau dari penampakannya
dibagi menjadi dua, kuning akibat kolestasis atau bukan kolestasis. Kolestasis itu apa? Adanya gangguan dari metabolisme ataupun pengaliran dari bilirubin itu dari tubuh kita ini. Jadi kalau ada masalah di saluran hati ataupun empedunya, untuk warna kuningnya agak berbeda. Jadi kita bisa bedakan dari itu dan juga dari pemeriksaan laboratorium. Dari bilirubinnya itu sendiri ada dua macam. Jadi bilirubin yang langsung ataupun yang tidak langsung. Jadi itu kita melihat secara umum itu sih kalau untuk kuningnya sendiri. Oke. Berarti ini kalau ngomongin ini kan dibagi dua ya dari kuningnya. Nah, apakah jaundice ini sama dengan yang sering kita dengar, Dok, penyakit kuning? Kan tadi katanya kulit sama area putih di mata ini kekuningan gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan penyakit kuning yang selama ini kita kenal atau beda atau gimana tuh kondisinya? Untuk kuning sendiri dibagi lagi berdasarkan kelompok usia. Kalau yang biasa dibilang bayi kuning itu artinya kuning yang terjadi pada neonatus ataupun bayi yang berusia di bawah 28 hari. Untuk kuning ini dibagi lagi menjadi dua pada bayi di bawah 28 hari, yaitu kuning yang normal atau fisiologis ataupun kuning yang tidak normal. Untuk kuning normal ini kapan dibilang normal? Dilihat dari waktu muncul kuningnya. Jadi apabila kuning ini muncul pada setelah hari pertama kehidupan, yaitu 1 usia 2 hari atau 3 hari, kemudian hilang sendiri dalam usia 1 minggu ataupun 10 hari begitu, dan kuningnya tidak terlalu kuning, itu dapat dikatakan kuning yang normal. Namun apabila sudah muncul saat baru lahir sudah kuning, ataupun setelah 2 minggu kok mulai ulang bayinya, nah itu tidak normal, harus dicari tahu. Oke. Berarti sebenarnya penyebab utama jaundice ini sendiri apa sebenarnya, Dok? Apakah tergantung dari tadi ya jenisnya atau bagaimana penyebabnya? Jadi untuk jaundice saya jelaskan dari bayi dulu tadi ya. Kalau pada bayi yang baru lahir, kuning itu dikatakan normal dikarenakan dari bayi selama dia di janin ada hemoglobin yang dinamakan hemoglobin fetus atau HbF. Nah, HbF ini saat dia lahir akan dihancurkan secara otomatis oleh tubuh. Nah, penghancuran dari sel darah ini yang mengakibatkan peningkatan dari bilirubin. Jadi peningkatan bilirubin ataupun kuning ini normal dikarenakan memang sudah prosesnya seperti itu. Namun ada keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan ada gangguan dari metabolisme bilirubin ataupun ada masalah lain di hatinya atau secara anatomi ada kelainan atau memang ada gangguan enzim lain, banyak sekali yang tidak normal. Jadi harus dilacak. Bisa jadi ada gangguan pada perbedaan golongan darah pun, di mana ibunya golongan darah O namun bayinya bukan O, itu bisa jadi kuning. Kenapa? Karena ada penghancuran darah dari bayinya akibat dari antibodi ibunya. Oke. Selain tadi hal-hal yang sudah disebutkan oleh Dr. Rizal, ada nggak sih faktor risiko yang lain yang akhirnya membuat anak ini mengalami jaundice gitu? Entah itu dari masa proses kehamilan atau mungkin riwayat kesehatan dari ibu ini sendiri yang mungkin punya komorbid tertentu atau kondisi apa yang akhirnya si anak ini, si bayi ini mengalami jaundice gitu, Dok? Secara umum yang paling utama untuk menjadi kuning yang risiko ya, yaitu kelahiran bayi prematur, di mana bayi prematur persentase menjadi kuningnya ataupun dikatakan jaundice ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada bayi yang lahir normal dengan berat normal. Dan juga faktor risiko lain bisa dari infeksi. Apabila ada infeksi, dikatakan infeksi ini secara umum akan menurunkan metabolisme dari tubuh, salah satunya yaitu organ hati. Kalau metabolisme dari organ hati yang dimana organ ini memetabolisme bilirubin terganggu, otomatis bilirubinnya akan menumpuk dan menjadi kuning juga. Selain itu bisa juga bayinya kurang minum. Jadi kekurangan minum ataupun keadaan dehidrasi dapat meningkatkan risiko untuk menjadi kuning juga, begitu secara umum. Oke. Dengan beberapa faktor risiko yang tadi disebutkan, sebenarnya baik dalam proses kehamilan kan
pasti ibu hamil sering periksa ya dok ya ke dokter gitu ya, sering periksa dan segala macamnya. Ada nggak sih gejala yang mungkin bisa dirasakan atau tanda-tanda deh yang kayaknya nanti ini anak bisa lahir dalam keadaan jaundice nih gitu? Ada nggak gejala yang dirasakan entah dari program hamil atau yang ibu rasakan atau mungkin beberapa hari setelah kelahiran juga bisa saja belum terjadi pas lahir, beberapa hari kemudian baru terjadi? Ada nggak tidak tanda-tanda atau gejalanya gitu dok? Kalau saat hamil, kira-kira lahirnya kuning atau enggak? Eh, Sebenarnya apabila kuning yang fisiologis tadi yang normal yang saya bilang, hampir semua bayi pasti akan ada saat di mana dia menjadi agak kekuningan. Cuma seberapa kuning itu yang harus dilihat. Untuk kuning pasti bayi yang baru lahir saat dia usia 2-3 hari akan menjadi sedikit kuning. Oleh karena itu, mengapa oleh dokter selalu diceritakan, ibu jangan lupa kalau sudah pulang adiknya dijemur pagi hari gitu. Nah, untuk penjemuran ini ya tujuannya apa? Tujuannya untuk bilirubin yang di kulit itu yang menyebabkan dia kuning itu akan dipecah oleh sinar matahari supaya bisa dikeluarkan melalui urin begitu. Oke. Tapi sebenarnya ketika dalam kondisi yang kuning tadi ya lahir gitu ya, ataupun ketika memang sudah didiagnosis ini mengalami jaundice deh gitu, ini sebenarnya organ yang diserang itu hanya berbatas pada yang kelihatan banget sama mata kita, maksudnya kulit sama putih di bagian mata, atau bisa juga menyerang ke organ yang lain sih dok? Untuk masalah utama pada kuning ini sebenarnya masalah yang terlihat yaitu pada sklera mata, bagian putih mata, dan juga kulit. Namun tentu harus dicari tahu apa penyebabnya. Penyebabnya itu yang tadi kita bagi lagi jadi infeksi atau bukan infeksi. Apakah ada infeksi pada anaknya? Apabila ada infeksi langsung harus diatasi. Apabila bukan infeksi harus dilihat masalahnya di mana. Diketahui kan memang bilirubin ini dimetabolisme oleh hati. Jadi kita lihat bagaimana kondisi hatinya, ada masalah enggak, bagaimana saluran hati dan empedunya, ada masalah enggak. Apalagi paling sering kan pada bayi, ditakutkan ada gangguan, ada masalah di organnya atau ada gangguan pembentukan enzim atau yang lain. Harus dilacak sih kalau memang kuningnya tidak normal ya. Oke, memang harus dilacak ya, harus konsultasi, diperiksa juga nih. Nah nanti kita akan bahas gimana cara memeriksanya dan apa yang harus dilakukan ketika anak ini sudah didiagnosis jaundice gitu ya dok ya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar jaundice. 021-290-3244 atau DM Instagram kami @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Rizal Rinaldi Somali, SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau dulu kan sering kita dengar istilah yang tadi sempat aku sebut juga dok, penyakit kuning. Nah itu kan katanya ada hubungannya erat dengan gangguan kesehatan di organ hati gitu. Nah kalau jaundice ini sendiri juga ada hubungannya dengan di organ hati atau seperti apa sih dok kondisinya? Apakah mungkin berbeda atau sama? Apalagi untuk mereka-mereka yang entah itu ibunya atau anaknya ya, maksudnya dalam program hamil, proses kehamilan juga sudah mengalami gangguan kesehatan di organ hatinya sehingga potensi untuk mengalami jaundice bisa lebih besar lagi atau tidak ada hubungan sama sekali atau gimana tuh dok? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk organ hati ini, kuning sendiri sebetulnya itu salah satu gejala. Harus dilihat apakah bisa saja memang masalahnya di organ hatinya, bisa juga masalahnya di luar itu. Di luar itu seperti apa? Karena yang kita ketahui kuning ini kan peningkatan bilirubin. Jadi bisa saja produksi bilirubinnya yang berlebih karena bisa proses perdarahan, penghancuran dari sel darah itu sendiri. Bisa juga kalau pada masalah di hati, di organ hati ini, masalahnya dari metabolisme oleh hati itu sendiri ada masalah. Ataupun di metabolisme oleh hati bagus nih, cuma setelah di metabolisme kan harus dibuang untuk bilirubinnya itu. Nah, proses pembuangannya ini yang ada masalah. Bisa jadi ada batu empedu, bisa jadi atau ada batu pada saluran dari hati dan empedu ini perlu diketahui sama dari ujungnya.
Kalau ada gangguan di saluran itu, otomatis pembuangan dari bilirubin tidak bagus, bisa dilihat masalahnya jadi kuning, dan juga pipisnya kenapa jadi warna coklat kehitaman, ataupun dari mohon maaf BAB-nya sendiri, pupnya warnanya menjadi pucat seperti dempul. Nah, itu tanda adanya gangguan dari saluran pembuangan itu. Harus dilihat. Jadi tidak melulu memang karena hati, tapi ada infeksi-infeksi seperti hepatitis yang kita ketahui paling umum itu hepatitis A, hepatitis B, kemudian yang lagi populer beberapa bulan terakhir ini hepatitis yang belum diketahui sebabnya gitu. Nah, untuk yang belum diketahui ini masih ada beberapa kemungkinan nih lagi dilihat. Dicurigai sih karena virus, tapi belum tahu persisnya, belum bisa disebutkan. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini sebenarnya ketika anak ya dok yang mengalami atau bayi ini mengalami jaundice, ini sebenarnya kondisi yang bisa ditangani dulu di rumah gitu, kondisi medis yang masih bisa nih ditangani di rumah dengan ya peralatan seadanya, atau sebenarnya nggak bisa, ini sudah harus ketika udah kayaknya ini udah benar-benar ya kulitnya udah menguning, matanya putih, matanya sudah menguning, ini nggak bisa ditangani di rumah, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif gitu dok. Di kondisi seperti apa bisa ditangani atau harus dibawa ke rumah sakit? Terima kasih. Untuk keadaan kuning, sebenarnya semua keadaan kuning pada bayi dan anak dikarenakan belum jelas ya kuningnya karena apa. Sebaiknya seharusnya dibawa tidak harus langsung ke rumah sakit, boleh kalau ada dokter atau dokter anak di dekat situ boleh langsung bawa, tapi harus dilihat oleh dokter terlebih dahulu. Karena harus dinilai apakah kuning ini apakah kuning ini fisiologis atau normal atau tidak. Apabila kuningnya di usia yang normal dengan tidak terlalu kuning, jadi masih keadaan normal, bisa saja dirawat di rumah dengan cara dijemur setiap pagi, minum yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Namun untuk keadaan lain selain itu, apabila ada kuning, harus langsung mencari bantuan ke dokter atau ke rumah sakit, begitu. Oke. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya, ini dari Ibu Berlinda. Dok, anak saya umurnya 5 tahun, telapak tangan dan kakinya berwarna kuning. Oke. Tapi hanya di bagian itu aja sih dok, pernah MCU tapi katanya normal, itu kenapa ya? Terima kasih. Nah kalau ini di telapaknya nih dok, telapak tangan dan kaki gitu. Nah ini gimana? Kalau tadi kan kita ngomong kulit, nah ini kan termasuk kulit juga berarti ya dok ya? Kalau telapak tangan dan kaki atau gimana nih dok? Terima kasih Ibu Berlinda untuk pertanyaannya. Untuk tangan dan kaki tampak kuning tapi katanya normal, itu saya harus lihat dulu salah satunya, dan juga untuk dari dia punya tangan dan kaki tampak kuning, ini harus dilihat kuningnya kuning karena bilirubin atau kuning karena pucat. Karena apabila anak kekurangan darah ataupun anemia, bisa juga dari bawah kelopak matanya, konjungtiva, dan juga tangan kakinya tampak kuning tapi kuning pucat, bukan kuning karena jaundice. Itu berbeda. Untuk MCU katanya normal ini harus dilihat lagi pemeriksaan darahnya bagaimana, apakah ada peningkatan dari enzim hati ataupun bagaimana HB-nya. Karena pada anak usia seperti Ade 5 tahun itu, yang kita takutkan biasanya ada kekurangan dari zat besi, di mana kekurangan zat besi ini juga mengakibatkan anak jadi pucat. Salah satu tanda pucat ya itu tangan kakinya tampak pucat telapaknya. Gitu. Oke ya, memang kekurangan zat besi juga menjadi salah satu faktor mungkin ya dari beberapa ya multifaktoral yang tadi ya, tetap harus diperiksakan kembali gitu ya untuk mengetahui. Mungkin kan MCU juga beda-beda paket ya dok ya. Nah ini harus yang menyeluruh juga ya untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan anaknya Bu Berlinda. Terima kasih sudah menghubungi kami, nanti boleh konsultasi lagi ya ke dokter ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah ini ngomong-ngomong tentang pemeriksaan seperti kasusnya Bu Berlinda, sebenarnya kalau untuk memastikan anak ini kuning aja atau kuningnya jaundice, ini pemeriksaan yang biasanya dilakukan untuk mendiagnosis atau menegakkan diagnosis ini jaundice, ini kuning aja, itu apa sih dok yang standarnya gitu? Untuk kuningnya, pertama tentu saja
kami harus memeriksa secara langsung ya fisiknya, pemeriksaan fisik, dilihat untuk kuningnya seberapa kuning, sampai mana kuningnya. Dari situ bisa secara kasar diperkirakan. Namun tetap harus diperiksakan yang namanya bilirubin. Bilirubin sendiri ini dibagi lagi, ada bilirubin total, direct, dan indirect. Itu untuk melihat apakah masalahnya ada di hati, masalah dari metabolismenya, atau masalah dari pengeluaran dari bilirubinnya itu sendiri. Begitu. Yang utama kita periksa biasanya bilirubin total, direct, indirect. Kemudian ada beberapa panel lain yang diperiksa. Itu tergantung dari hasilnya. Karena biasanya misalnya kita curiga ada batu empedu, atau misalnya ada sumbatan ataupun dia punya saluran bermasalah secara anatomik. Ada pemeriksaan lain yang bisa diperiksa. Cuma itu nggak bisa langsung dibilang mau periksa itu, karena harus dilihat dulu dari pemeriksaan awalnya. Begitu. Oke. Nah setelah akhirnya diperiksa nih dok, udah dapat nih diagnosisnya ini jaundice. Nah pengobatannya biasanya apa dok untuk anak-anak ini sendiri? Pengobatan dari kuning itu sebenarnya yang tadi perlu diketahui penyakit dasarnya apa. Jadi untuk pengobatannya apabila kuning misalnya pada bayi ya di bawah 28 hari, kalau kuningnya masalah dari pengeluarannya, dari hatinya nggak ada masalah, metabolismenya bagus, paling hanya perlu dilakukan penyinaran dengan fototerapi atau sinar biru apabila perlu dibantu. Apabila kuning tidak terlalu, bisa saja pulang ke rumah hanya dijemur setiap pagi antara jam 7 sampai jam 9 pagi 10-15 menit, kemudian minumnya bagus, bisa saja langsung sembuh, nggak ada masalah begitu. Namun untuk tindakan sendiri biasanya dibantu dengan fototerapi atau yang dengan sinar biru. Namun apabila sudah lebih besar dan ada masalah dan kuningnya karena gangguan dari metabolisme itu sendiri, ada obat yang dapat diberikan. Cuma untuk obatnya sendiri tergantung dari gejalanya, karena itu harus ditentukan ini dari mana. Oke. Tapi biasanya untuk pengobatannya sendiri dok, kalau jaundice ini butuh waktu yang singkat atau bisa jadi agak lama gitu, atau tergantung kondisinya masing-masing juga atau gimana tuh? Sebetulnya ya kembali lagi tergantung ke penyebabnya, karena kuning ini dia hanya gejala, bisa saja karena infeksi. Kalau ada infeksi kita tangani infeksinya, pemberian antibiotik. Berapa lama dok? Ya paling enggak 1 minggu antibiotik, pada keadaan berat bisa sampai 2 atau 3 minggu antibiotik. Malah antibiotik bisa, maksudnya antibiotik perlu dirawat ataupun diberikan secara infus begitu. Namun kalau memang bukan infeksi, kembali lagi, ada yang bisa langsung bagus, ada yang memang perlu minum obat untuk beberapa lama begitu. Jadi nggak bisa bilang sih. Oke, dok, ini kalau terkait dengan ya edukasi masyarakat, terutama orang tua gitu ya, ini kan kita tidak bisa pukul rata bahwa semua punya kapasitas yang sama gitu ya. Ada orang tua yang mungkin tidak terlalu aware dengan perhatian bahwa anak ini mengalami jaundice. Apa yang terjadi kalau akhirnya anak ini sebenarnya mengalami jaundice, tapi orang tua akhirnya tidak melakukan penanganan yang tepat sehingga akhirnya berlarut-larut lama? Adakah the worst skenario-nya, skenario terburuk ketika anak tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dok? Ya, untuk kuning ini sendiri apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat, ada pada bayi dan anak itu berbeda. Kalau pada bayi neonatus seperti itu, apabila kuning sangat kuning namun tidak ditangani dengan cepat dan baik, yang kita takutkan itu bisa tentunya menyerang ke organ otak, dikarenakan bilirubin ini pada dasarnya ini racun di dalam darah. Jadi apabila dia diserap oleh jaringan otak, dapat mengakibatkan pada bayi dinamakan kernikerus atau kejang. Dan kejang ini secara umum yang namanya kejang itu merusak dari sistem saraf dia sendiri dan mengganggu, akan hampir pasti mengganggu dari perkembangannya nanti. Jadi sebisanya kalau memang kuning, harus langsung diperiksakan, harus langsung dicegah bagaimana mengatasinya, karena yang kita takutkan terjadi kejang. Kalau pada anak sendiri, kuning yang lama dan tinggi itu bisa menyebabkan adanya anak menjadi tidak sadar penuh, dia jadi bingung-bingung, jadi tidak
kalau itu berat sih, soalnya dinamakan encephalopathy bilirubin. Itu juga ke otak. Jadi untuk komplikasinya sendiri yang ditakutkan itu merusak dari otaknya anak itu sendiri. Karena itu kalau ada lihat anak kuning, seharusnya langsung dibawa, harus langsung diperiksa. Oke. Itu komplikasinya. Karena biasanya kalau sudah sampai ke otak, itu udah nggak bagus untuk keluarannya, biasanya bisa ada gejala sisa ataupun Aduh, sampai ngeri banget ya kalau akhirnya. itu yang kita takutkan. Ini ngeri banget kalau akhirnya sampai pengaruh ke otak ya, karena otak ini kan pusat segala-galanya gitu ya dok ya. Jadi kalau mungkin anak Anda atau ada melihat gitu ya, ada yang anak kuning nih kayaknya takutnya jaundice, segera periksakan ya supaya tidak berlarut-larut, bahkan bisa menimbulkan komplikasi yang katanya bisa berdampak ke otaknya, malah ini bahaya banget. Oke dok, ini sudah terjawab dari A sampai Z-nya seputar jaundice. Nanti kita di segmen terakhir akan membahas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah ya atau meminimalkan risiko anak atau bayi ketika lahir ini mengalami jaundice, tapi nanti di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @daafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Rizal Rinaldi Somali SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, tadi kan sudah membahas ya kita dari A sampai Z-nya seputar jaundice. Memang ini erat kaitannya dengan bagaimana nih si ibu dan si ayah dan keluarga besar pastinya ya, karena ini anak bersama ya, bukan anak ibu aja gitu. Menjaga kesehatan si anak mulai dari tadi ya, disebutkan oleh dokter 1000 hari pertama kehidupan itu tidak hanya pas habis keluar persalinan, tapi dari pertama banget orang program hamil. Nah kita akan membahas gimana cara mencegah atau meminimalkan lah ya risiko terjadinya jaundice pada anak ketika baru lahir. Yang pertama adalah, nah kalau pada bayi ini cukup asupan di hari-hari pertama kehidupannya. Nah asupan yang tepat untuk bayi ini memang hanya satu-satunya ya ASI eksklusif dok, atau mungkin kalau ada tadi akhirnya kemungkinan mengalami jaundice mungkin ada asupan yang lain atau gimana tuh dok? Terima kasih. Untuk asupan pilihannya hanya satu sebenarnya. ASI ya? ASI. Cuma pada keadaan tertentu di mana memang produksi ASI tidak mencukupi, ataupun ibunya sedang sakit, atau bagaimana keadaan apapun yang mengakibatkan asupan ASI itu tidak cukup, maka terpaksa dengan berat hati ya diberikan pengganti ASI seperti ya susu formula. Namun tidak dianjurkan. Bagaimanapun tetap yang terbaik untuk anak itu sendiri adalah ASI dari orang tuanya. Begitu. Oke, itu opsi terakhir banget ya dok ya. Terus yang selanjutnya juga katanya hindari infeksi hepatitis. Nah infeksi hepatitis ini sendiri yang bisa saja terjadi ketika anak lahir, berarti ini kemungkinan besar adalah infeksi hepatitis dari si ibu dong dok. Gitu. Ketika mungkin si ibu ini nggak tahu ya, mungkin ketika program hamil mereka periksa atau enggak, atau posisinya kan gini, bisa tahu atau tidak tahu bahwa si ibu ini mengalami hepatitis, itu kan jadi pertanyaannya juga dok. Gitu. Nah ketika terjadi persalinan itu juga menjadi pertanyaan gitu. Nah gimana tuh dok? Terima kasih. Untuk hepatitis ini pada ibu hamil besar yang memang sudah mau melahirkan secara normal ataupun perlu dioperasi, biasanya sudah lumayan rutin ya diperiksakan untuk hepatitis B. Karena penyakit ini diketahui apabila sang ibu sedang menderita hepatitis B, itu akan kemungkinan untuk turun ke bayinya itu besar. Jadi ini harus dicegah saat bayi itu lahir. Ada diberikan antibodi dari hepatitis B itu tersebut, dan juga ada vaksinasi juga untuk hepatitis B. Untuk vaksinasi hepatitis B sendiri sudah menjadi program rutin dari Kementerian Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana diberikan saat dia lahir, kemudian saat usia 2, 3, 4 bulan, dan juga 18 bulan. Tapi kalau memang ada beneran si ibunya ini punya riwayat hepatitis dan sudah divaksin dan lain sebagainya, kemungkinan ke anak bisa tertular nggak sih dok? Kalau semisal terjadi
infeksi gitu, apakah tetap akan terjadi atau minimal sekali efeknya gitu? Untuk hepatitis B ini sesuatu yang lumayan serius ya sebenarnya, karena pada ibu hamil yang akan melahirkan biasanya kita akan periksa antigen ataupun virus daripada hepatitis B itu apakah ada pada ibu. Apabila virus itu ada pada ibu, kemungkinan tertular ke bayi itu besar. Jadi pada bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B, selain kita berikan vaksinasi tambahan berupa antibodi dari hepatitis B itu sendiri, sang bayi juga perlu diberikan obat-obatan untuk mencegah tertularnya anak itu begitu. Kalau biasanya kita akan lihat sih dari riwayat ibunya. Jadi memang perlu ditangani kalau untuk hepatitis B ini. Oke. Kalau berat badan si bayi atau si anak juga berpengaruh nggak sih, Dok? Untuk berat badan bayi, kalau dari bukan hepatitis ya, kalau untuk kuning sendiri, bayi prematur tentunya lebih sering jadi kuning dan biasanya kuningnya lebih tinggi untuk kadar bilirubinnya. Itu risiko juga kalau dari berat. Dan juga kalau untuk berat badan sendiri sebenarnya vaksinasi untuk DPT sendiri biasanya kita baru berikan apabila bayi yang lahir di bawah berat 2 kilo baru diberikan 1 usia 2 kilo. Itu beda sih. Tapi untuk hepatitis B ada di situ vaksinnya. Oke, ya, jadi memang penting sekali ya untuk orang tua nih. PR-nya banyak ya, Dok ya. Kalau mau punya anak tidak hanya ngasih makan atau ASI aja, tapi banyak hal yang harus dilakukan supaya anak ini bisa terhindar dari beberapa jenis penyakit, terutama yang kita bahas hari ini, jaundice. Jadi kalau mungkin sudah kelihatan kuning atau apa, atau pencegahannya itu jauh lebih baik ya, Dok ya, dengan ya tadi ya, program hamil ini harus dijaga kesehatannya. Kalau ibunya ada penyakit atau riwayat hepatitis B, ya harus dilakukan pengobatan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Dr. Rizal sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga yang punya anak atau yang mau punya anak ini anaknya tetap sehat dan ibunya juga tetap sehat ya. Terima kasih Dr. Rizal, salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Rizal. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih kembali Dok, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Rizal, semoga bermanfaat ya. Sarah dan Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.